teman-teman semuanya, balik lagi bareng gue Gijo. Dimana lagi kalau bukan di channel YouTube Yamaha TV. Nah kali ini gue mau ngajakin lo buat jalan-jalan di bengkel resmi Yamaha Jaya Perkasa Motor Sumedang, tepatnya di Jalan Mayor Abdurrahman nomor 46 ya. Dan kebetulan di dalam itu lagi ada yang servis Yamaha X-Max tahun 2017, 2018, 2017an ya sekitar. Kita bahas adalah bagaimana penanganan yang dilakukan oleh mekanik khususnya di bengkel resmi Yamaha Jaya Perkasa Motor terkait SOP dan prosedur penanganan apabila dilakukan servis paket. Jadi perbedaannya itu apa aja? Sekarang juga ada tuh yang X-Max 2022. Nah, kira-kira perbedaannya apa aja dan treatment yang dilakukan terhadap motor itu juga apa aja? Nah, kita bakalan langsung aja deh pokoknya kita ke dalam. Oke? Uhuy, X-Max 250 cc. Nah, siapa yang tidak tergiur dengan satu motor ini ya? Jadi motor ini tuh, wah, ini keren banget tampilannya. Emang udah dibikin, udah beberapa part di upgrade ya, semacam baut-baut dan ya pokoknya dibikin tampilannya itu lebih oke. Nah, ini adalah proses servis di dealer resmi, di bengkel resmi Yamaha Jaya Perkasa Motor Sumedang, yang dilakukan oleh salah satu mekanik handal tentunya dengan sertifikat apa ya undang ini. Nah, by the way teman-teman, untuk X-Max ini telah menempuh, berdasarkan riwayatnya ya, telah menempuh jarak sekitar 10.000 km. Dan kali ini adalah servis besar atau paket besar yang dilakukan oleh yang punyanya. Bagasinya itu luar biasa luas teman-teman. Seperti bisa yang teman-teman lihat sendiri ya, ini wah gila, ini 2 helm juga masih banyak space yang bisa dipergunakan untuk menyimpan barang lainnya ya. Kemudian teman-teman nih, ada di bagian CVT-nya itu terlihat ya, kita udah sedikit bersihkan juga. Ini baru sedikit nih ya. Tapi kinclong banget nih emang perawatan. Nah, itu dia, makanya gue sering kali tidak bosan untuk mengingatkan agar senantiasa melakukan servis berkala. Kenapa? Ya karena keuntungan akan terasa oleh pemilik motor itu sendiri ya, buat teman-teman sendiri tentunya. Nah, ini juga bagian part-part puli primer, sekunder. Kemudian ini adalah mangkok otomatis yang sudah berwarna pelangi ya, tapi secara ketebalan ini tuh masih layak dipergunakan ya. Hanya karena mungkin ya panas dong ya, 250 cc. Nah, ini tuh mangkok koplingnya ini bisa jadi pelangi seperti ini karena memang panas ya, akibat dari gesekan yang nyantes, entah bagaimana ya, yang jelas ini tuh akibat dari gesekan. Mungkin bisa aja dipakai ngebut terus di bagian atas gitu kan, di TMA-nya, atau ya macam-macam, makanya gitu kan alasannya. Nah, yang pasti ini tuh akibat dari gesekan yang intens ya. Kemudian di bagian apa ini, roller ya, roller. Wah, ini rumah rollernya juga masih oke nih ya, terlihat sangat bersih karena memang sudah dibersihkan. Dan kita sudah mulai ke tahap pemasangan karena memang bisa dilihat sendiri crankcase-nya juga tuh lihat. Bersih banget ya. Dan ini tuh apakah memiliki pengaruh terhadap kesehatan CVT motor? Wah, jelas iya dong ya. Bahkan sebagian agama juga kan bilang kalau kebersihan itu bagian daripada iman. Nah, kita pasangkan teman-teman. Oh, by the way, yang tadi itu proses bedding in ya. Jadi kanvasnya itu ini nggak kita ganti karena memang masih layak.
tapi kita serut dulu menggunakan amplas atau diamplas dulu ya, karena untuk menghilangkan proses bedding in biar istilahnya tidak geredek. Nah, by the way teman-teman, berdasarkan SOP juga kita dalam pemasangan tidak menggunakan impact ya. Jadi untuk pemasangan ini kita gunakan tracker ya, atau alat khusus spesialis untuk buka dan mengencangkan puli-puli ya. Jadi ada yang bilang tuh diganjal pakai mata kunci shock gitu kan, atau pakai obeng atau macam-macam ya kalau misalkan nggak ada alatnya. Nah itu tuh berbahaya terhadap crankcase karena sistem pengganjalan itu biasanya dilakukan dan ditahan oleh crankcase. Jadi sayang kalau misalkan crankcase-nya nanti jebol atau potong misalnya ya, patah. Masih sesuai dengan SOP juga bahwa setelah semuanya dilakukan, ini tunggu dulu nih, bannya juga udah virali teman-teman. Wah ini ditambahin dikit ya, jadi lebih gede dari yang standar. Oh iya, kemudian ini juga lampu belakang. Mantap. Ini tuh motor udah dimodif juga sih sama pemiliknya. Jadi emang udah, kalau istilah anak-anak zaman sekarang ini motornya udah head on. Motornya head on banget bang, head on banget ngab. Kemudian ini saringannya juga kita sudah pasangkan kembali. Kemudian oh ya, ini yang tadi proses penggantian oli juga kita ganti, dan olinya sendiri kita gunakan Supermatic Yamaha ya, dari ori Yamaha. Nah ini dia teman-teman, tadi yang gue shoot di bawah nih, lagi di bawah bagasinya ya. Sekarang udah terpasang nih, lihat banget bagasinya gede banget loh teman-teman. Mau bawa apa ya? Ini kalau dibawa touring nih udah nyaman banget nih, pokoknya udah paling nyaman, udah paling oke ya. Mau jarak jauh nggak ribet, kemudian simple, kemudian juga ya udah pastilah kalau kencang. Nah ini tuh kenapa baru dibuka di akhir-akhir video, di akhir-akhir proses gitu kan ya, karena memang ini tuh YDT-nya itu ada di bagian depan. Jadi soket untuk mengecek Yamaha diagnostik tuh untuk memastikan bahwa segala yang telah dikerjakan oleh mekanik itu sesuai ya, dan hasilnya itu fix. Jadi untuk membuat fix pengerjaan itu benar-benar udah rapi ya, udah bagus. Kemudian sebelumnya tapi kita setting dulu terkait jam, kemudian tripnya kita nolkan lagi ya, dan lain-lain. Nah setelah itu barulah kita lakukan, kita konekkan ke YDT atau Yamaha Diagnostic Tool untuk sekaligus memberikan pelaporan terhadap pemilik melalui hasil print out dari hasil analisa yang sudah dikerjakan tadi ya. Jadi kita pastikan, kemudian riwayat ininya juga, riwayat pengerjaannya biasanya kita nolkan lagi, kita reset ulang. Dan ini ada berbagai fitur ya di sini untuk YDT-nya sendiri, dan ini bisa nanti gue bakalan jelaskan di lain kesempatan. Tapi yang jelas setiap pengerjaan yang dilakukan itu akan diakhiri oleh sistem komputerisasi yang nantinya hasilnya kita akan print out dan kita berikan kepada pemilik motor. Nah itu dia teman-teman tadi ya, seperti itu proses servisnya. Ini gue kotor-kotor dikit ya. Dan yang mau gue perlihatkan itu di samping kanan gue ada Yamaha X-Max 2022 ya, dengan tampilan yang lebih facelift. Kemudian lampu ya berada di wilayah depan. Ini tuh lampunya lebih terlihat
seperti mata memicing ya. Nah ini dia teman-teman. Nah seperti apa review dan spesifikasi lengkapnya pada Yamaha X-Max 2022 ini, gue udah bikin videonya. Teman-teman bisa langsung aja buka di playlist YouTube Yamaha TV. Dan sekali lagi thanks for watching, jangan lupa like, comment, and share. Dan tidak bosan-bosannya gue selalu mengingatkan agar senantiasa melakukan servis berkala di dealer di bengkel resmi Yamaha Jaya Perkasa Motor. Oke, so thanks for watching. Sekali lagi gue Gejot pamit mundur. Salam semakin di depan, Yamaha full gaspol.